Mimpi buruk. Sore ini, aku berbincang dengan Anissa di taman belakang. Ternyata ia tidak kalah kepo dari Novia. Rasa ingin tahunya benar-benar tingkat tinggi. Namun, aku tetap suka karena rasanya tidak ada jarak di antara kami. Kami seperti kakak dan adik kandung, bukan ipar. Anissa bercerita panjang lebar tentang Mas Raka yang super cuek dan belum pernah dekat dengan wanita. Ia selalu menyebut kakaknya seperti kulkas. Aku pun tertawa setiap ia melontarkan julukan itu. Namun, ia mengaku heran karena melihat fotoku di ponsel Mas Raka. Aku jadi penasaran, sejak kapan Mas Raka menyimpan fotoku? Ia memang unik dan lucu. Bisa-bisanya mencintai wanita yang telah memiliki kekasih kala itu. Aku kembali mengingat kejadian seminggu yang lalu saat ia ingin menciumku. Ternyata dugaanku benar, kalau dirinya tidak sekadar mencium kening. Akhirnya, aku berhasil memberikan ciuman pertamaku kepadanya. Kejadian itu selalu berhasil membuatku tersenyum. Namun, aku masih merasa bersalah karena hingga saat ini kami belum menjalankan tugas suami istri karena kedatangan tamu istimewa. Namun, tadi sebelum duduk di taman ini, aku telah mandi wajib. Aku pun langsung mengeringkan rambut sebelum Mas Raka pulang kantor. Kakak mikirin apa tuh? Senyum-senyum. Ya ampun, bisa-bisanya aku lupa sedang bersama Anissa. Stop, Nay. Kenapa kamu harus senyum-senyum sendiri? Kakak ingat hal lucu aja. Aku tetap memberikan jawaban kepada Anissa. Lagi mikirin Kak Raka ya? Nah kan, adik iparku ini memang benar-benar Novia kedua. Tebakannya tidak meleset, hingga mampu membuatku salah tingkah. Enggak kok, Dek. Aku tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya. BTW, kakak pakai jurus apa sih? Sampai bisa mencairkan hati Kak Raka? Anissa ada-ada saja. Apa ia berpikir kalau aku latihan silat atau karate sampai harus punya jurus? Kakak nggak pakai jurus apa-apa. Mungkin udah waktunya kali hati kakak kamu mencair. Capek buku terus. Aku memberikan jawaban sekenanya. Ternyata kakak bisa ngelucu juga. Hahaha. Aku pun ikut tertawa. Pada ketawain apa nih? Tiba-tiba terdengar suara Mas Raka. Kenapa aku tertawa selepas itu? Sekarang aku salah tingkah sendiri. Ternyata Kak Nay bisa ngelawak, Kak. Anissa memberikan balasan, lalu beranjak memasuki rumah. Sepertinya ia sengaja meninggalkan aku dan kakaknya di sini. Saya suka dengar ketawa kamu. Mas Raka tersenyum, kemudian langsung duduk di sampingku. Mas pulangnya lebih cepat dari biasanya. Aku mengalihkan pembicaraan. Kangen sama kamu. Ia mencium rambutku. Pasti ketahuan nih kalau aku baru selesai mandi dan mencuci rambut. Rambut kamu wangi banget, sayang. Baru keramas ya? Aku hanya mengangguk menjawab pertanyaannya. Apa yang ia pikirkan saat ini? Apakah ia tahu kalau aku tidak memiliki alasan lagi untuk menolak memberikan haknya malam ini? Bagaimana ini? Apakah aku sudah siap menjalankan kewajiban sebagai seorang istri? Kenapa aku harus takut? Bukankah sangat wajar jika aku dan Mas Raka memadu kasih untuk menyempurnakan pernikahan kami yang telah terlaksana seminggu yang lalu? Aku tidak mungkin menolak keinginan suamiku. Penolakan akan menimbulkan dosa untukku. Tidak ada yang perlu ditakutkan, karena aku juga memikirkan permintaan papa dan mama mertua yang ingin segera punya cucu dari Mas Raka. Beberapa hari yang lalu, kedua orang tua itu membicarakan hal tersebut saat makan malam. Aku hanya tersenyum, sedangkan Mas Raka berjanji akan segera mengabulkan permintaan mereka. Setelah makan malam bersama dan menunaikan salat Isya berjamaah, aku dan Mas Raka memilih berbaring di kamar. Aku telah memantapkan hati jika Mas Raka meminta hak yang seharusnya ia terima sejak awal pernikahan kami. Kita kasih cucu untuk papa dan mama yuk sayang.
Tebakanku benar. Mas Raka akhirnya memintaku untuk menjalankan kewajiban sebagai istri. Iya mas, aku pun memberikan balasan dengan yakin. Serius sayang, kamu gak nolak? Ia tampak bahagia. Saya gak ada alasan untuk menolak mas. Ia pun mengusap pipiku hingga aku terbuai dengan kelembutannya. Saat ia akan mendaratkan ciuman di bibirku, terdengar suara ketukan pintu kamar. Aku pun langsung menjaga jarak darinya dan memilih duduk. Nay mau tidur sama papa dan mama. Terdengar suara Naila dari balik pintu. Aku pun tersenyum sambil melihat ke arah Mas Raka yang masih berbaring. Saya buka pintunya ya mas. Kasihan Nay, ucapku kepadanya. Nay ada-ada aja ya. Kenapa gak malam-malam sebelumnya tidur dengan kita? Wajahnya menunjukkan perubahan. Sepertinya ia kecewa. Namanya juga anak-anak mas. Mungkin malam ini dia pengen tidur dengan kita. Aku mencoba memberikan pengertian kepadanya. Iya sayang, kamu benerin baju aja ke kamar mandi, biar saya yang buka pintu. Ya ampun, aku benar-benar malu setelah mendengar ucapannya. Kenapa aku tidak sadar kalau atasan yang kukenakan terlihat berantakan. Tadi aku belum sempat menggantinya dengan pakaian dinas karena Mas Raka langsung mendekapku. Aku pun tidak memberikan alasan, tetapi langsung menuju kamar mandi. Aku tersenyum memandang diriku di cermin. Aku juga masih teringat dengan wajah kecewa Mas Raka karena mungkin gagal menjalankan kewajiban suami istri malam ini. Sebenarnya kasihan Mas Raka, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku juga tidak tega membiarkan Naila mengetuk-ngetuk pintu. Anak itu butuh kasih sayang. Ia sudah tidak merasakan belayan orang tuanya lagi. Saat ini, aku dan Mas Raka adalah pengganti orang tuanya. Mama, Naila langsung memanggilku setelah aku keluar dari kamar mandi. Aku pun menghampirinya lalu memeluknya. Tumben Nay gak tidur di kamar sendiri. Aku ingin tahu jawaban anak itu. Lagipun, Mas Raka juga harus mendengar alasan keponakannya tersebut. Nay mimpi buruk mah. Ia memberikan jawaban. Mimpi apa sayang? Tanya aku penasaran. Mama ninggalin papa dan Nay. Apa? Mas Raka tiba-tiba membuka suara. Ia tampak terkejut mendengar mimpi yang Naila utarakan. Iya pa, Nay takut. Nay gak mau kehilangan mama. Anak itu terlihat ketakutan. Ia pun memelukku sangat erat. Sementara Mas Raka menunjukkan wajah seperti orang panik. Mama gak akan kemana-mana sayang. Mama tetap di sini sama Nay. Aku pun menenangkan Naila, lalu mencium puncak kepalanya. Setelah itu, aku merebahkannya lalu menutup tubuhnya dengan selimut. Kenapa Naila bermimpi seperti itu? Aku jadi ingat pesan masuk di ponselku dari nomor tidak tersimpan kemarin siang. Aku belum menceritakan hal itu kepada Mas Raka. Aku tidak ingin dirinya terbebani. Ia pasti sibuk dengan pekerjaannya. Berani ya kamu blokir nomorku? Sepertinya kamu ingin bermain-main denganku. Aku tahu dari isi pesannya bahwa orang itu adalah pemilik nomor yang telah aku blokir. Ternyata ia kembali menghubungiku dengan nomor yang berbeda. Jangan main petak umpet dong. Tunjukkan siapa Anda. Akhirnya, aku mengirimkan balasan pesannya. Aku tidak akan diam lagi seperti sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan wanita lain mengusik pernikahanku. Cukup sekali aku kehilangan lelaki yang dulu pernah aku cintai. Lihat saja apa yang akan aku lakukan padamu. Kamu akan kehilangan segalanya. Terus terang, aku terkejut dan merasa takut membaca balasan pesan tersebut. Namun, aku berusaha menganggapnya sebagai gertakan. Aku tidak ingin tertekan. Aku harus kuat dan berani menghadapi orang yang sangat tidak ingin melihatku bahagia. Akan tetapi, setelah mendengar mimpi yang Naila utarakan tadi, entah kenapa tiba-tiba aku merasa lemas. Apa yang akan wanita itu lakukan kepadaku? Apa benar kalau ia akan merebut segalanya dariku? Apa yang harus aku lakukan?
Apa makna dari mimpi Naila?